CTV Muslim. MNC Muslim. Ya, sip. Jadi saya lihat ke sana tuh ke saya. Ke sini dulu. Nah. Ya, siap. 3, Ngobrol-ngobrol aja. 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berapa hari ini sudah banyak melakukan kegiatan di Pondok Pesantren Serambi Mekah. Alhamdulillah. Saya selaku jajaran pimpinan itu mengucapkan terima kasih banyak kepada Syekh sudah memberikan motivasi dan tausiah kepada kita semua. Dan ini kenangan yang tidak pernah bisa kita lupakan. Alhamdulillah. Ya, tapi ada satu hal lagi yang mau saya tanyakan ini. Iya, iya. Bagaimana orang tua memiliki anak? Nah, tentu orang tua harus menyekolahkannya dengan sekolah agama. Iya, iya. Nah, bagaimana menurut saya kira-kira orang tua yang memiliki anak dan harus menyekolahkan anaknya ke pesantren? Iya, betul-betul. Ya. Jazakumullah khairan Ustadz Andi dan siapa saja yang menyaksikan acara ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berbicara anak, anak itu aset kita. Betul. Aset terbesar kita. Bahkan kalau kita ingat hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluh illa min thalath." Ya. Sadaqah jariyah, atau ilm yuntafa'u bih, atau walad saleh yad'u lah. Ya, anak yang soleh. Jika seorang anak keturunan Adam, maksudnya manusia, itu wafat, maka akan terputus seluruh amalnya. Nggak bisa lagi dia sholat, nggak bisa lagi dia puasa, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah yang pernah dia keluarkan di jalan Allah. Ya. Terus mengalir pahalanya, seperti orang bangun masjid. Yang kedua, ilmu yang pernah dia sumbangkan, yang pernah dia ajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu menjadi baik. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi anak yang soleh. Anak yang soleh ini anak yang taat. Bagaimana kita bisa menjadikan anak kita soleh kalau kita tidak memberikan pendidikan agama yang baik? Ya, betul. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bekali ilmu agama anakmu melebihi ilmu yang kamu miliki. Karena masa yang akan dihadapi oleh mereka nanti lebih berat lagi dibanding dengan masanya. Ya, betul sekali. Ujiannya lebih berat lagi, cobaannya lebih berat lagi, godaan setannya juga semakin dahsyat. Nah, jadi kita harus bekali ilmu agama anak kita. Dan kedua, kita berikan dia bi'ah yang baik. Bi'ah itu sebuah keadaan atau kondisi atau juga pergaulan yang baik di sekitarnya. Maka kalau menurut saya ya pribadi, saya pernah alhamdulillahirabbil alamin, saya Allah kasih kemuliaan pernah pesantren selama 9 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya lihat untuk kondisi sekarang, Ya, sebaiknya orang tua itu mendukung atau memprogramkan anaknya untuk belajar di pondok pesantren. Nah, ini saya ada pertanyaan kedua saya ini. Iya, iya, betul. Ya. Tadi saya dengar antum sudah 9 tahun. Iya, betul. 9 tahun mondok pesantren tentu memiliki pengalaman-pengalaman. Iya, betul. Ya. Ya. Ini kita mau dengar cerita juga nih. Iya, iya. Pengalaman seorang Syekh Fikri Thorik Ya. selama mondok pesantren. Betul, betul. Apakah dulu pernah minta pulang cepat atau Ya. beberapa minggu datang atau nelpon orang tua atau pernahkah cabut atau segala macam Ya, lah. ya, ya, ya. Ini pengalaman aja sih. Ya, Jadi kita pengalaman, berbagi betul. kepada semua. Betul, betul. Ya, Kita silakan. nggak munafik ya, sebagai manusia, apalagi saat itu umur kita kan, saya masuk pesantrennya tuh SMP, Ustaz. SMP. Jadi setelah lulus SD, saya masuk SMP. Ya seperti Serambi Mekah ini. Ya, ya, betul. Pesantren saya ada umumnya, ada juga agamanya Pesantren, gitu ya. Jadi mulai masuknya kan pesantren. Saat itu kan kita lagi hobi-hobinya main tuh. Iya, betul. Lagi hobi-hobinya main, lagi hobi-hobinya berteman gitu kan. Apalagi di sini memang seperti itu. sedang tumbuh-tumbuhnya, Iya, sedang betul sih. kenakalan pun, apa semuanya segala macam lah. Ya. Namanya orang tua kan seneng di saat
saya meminta pesantren. Ya. Memang saya itu waktu itu minta pesantren gara-gara saya melihat ada teman saya pulang pesantren, kok dia bisa ngeluarin ayat, Iya, betul. kok dia bisa ngeluarin hadis. Akhirnya saya tuh tertarik, Betul. saya mau mondok nih, Iya, saya mau iya. pesantren. Tapi setelah masuk, apa yang saya bayangkan itu ternyata jauh, Jauh, dari betul. apa yang saya inginkan. Iya, betul. Saya betul. pikir di pesantren tuh enak apa semua saat itu ya. Iya. Ternyata yang saya alami, wah sumpek banget. Ya kan, kita dikurung kayak di penjara gitu. Anggapan saya ya. mungkin saat pikiran itu, ini, ya, betul. loh ini saat itu loh. Anggapan saya kayak di penjara, kayak apa. Biasanya kita nonton TV, nggak nonton TV lagi. Iya. Biasanya kita main game, zaman Iya. dulu zaman saya Nintendo. Iya, Hah? Nintendo, belum ada PS belum. Nah itu saya biasa main gitu, nggak main lagi. Iya. Udah begitu subuh musik ke masjid. Betul. Kalau apalagi zaman saya dulu, Iya. nggak tahu kalau salam di Mekah. Kalau zaman saya dulu nggak hadir sholat tuh dicambuk pakai rotan. Oh, kita nggak ada lagi. Nah itu kan Nggak boleh lagi. sekarang jauh lebih Nggak enak. boleh lagi. Ini dulu saya biru semua ini. Ya subhanallah. Tapi akhirnya ya kemauan pengen kabur itu ada. Kemauan pengen keluar dari pesantren itu ada. Ternyata kemauan-kemauan semacam itu Ya. dengan beberapa saat, beberapa waktu kalau kita jalani, Ya. lama-kelamaan hilang gitu. Betul. Betul. Ini kenyataannya. Terkadang begini, ini seninya pesantren gitu. Ah. Kalau sudah jarak waktu libur sebentar lagi, Ya. kita mau buru-buru tuh. Ayo, kapan nih? Wah, tinggal seminggu lagi. Aduh, nunggunya lama kayak pengen cepet-cepet hari libur itu kita pulang gitu. Iya, betul. Tapi setelah kita pulang ke rumah, baru seminggu aja itu, udah kebayangnya mau ke pesantren itu. Jadi subhanallah. Jadi kalau menurut saya, Hmm. orang namanya masuk pesantren itu perjuangan. Betul, betul. Kan dia mau jadi orang besar. Betul. Dia mau jadi orang, ya minimal menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Untuk agamanya dan bangsanya, Ya. juga mengangkat nama keluarganya. Ya. Ya kan? Nah, dalam perjuangan itu ya, nggak ada lain, kita harus sabar. Ya. Jadi, saya waktu itu berpikir hanya itu. Kalau saya keluar sekarang nih, aduh, saya mau jadi apa nanti? Saya pikir nanti. Ya, betul. Buat berat-berat, saya terus terang aja. Betul, betul. Tapi kalau kita imbangi, kita ya di dalam, kita ikut peraturan pesantren lah. Suruh zikir-zikir, suruh ngaji-ngaji, apa semua. Kita jalani aja udah. Ya. Jaga akhlak yang baik, alhamdulillah, lama-kelamaan hilang. Kata guru saya begini, awaluhu bittakalluf wa akhiruhu bitta'alluf. Awalnya itu dipaksakan, nanti terbiasa. Semua awalnya dipaksakan, nanti terbiasa. Yang saya udah bilang, jadi keluar pesantren baru seminggu, Ya. itu ingatnya mau pulang-pulang cepat-cepat ke sini. Tapi kita kalau sudah sampai sini, pengen pulang lagi. Yaitu godaan-godaan daripada syaitan, ar-rajim. Nggak mau kita jadi orang besar, nggak mau kita jadi orang manfaat. Jadi saran saya juga kepada adik-adik yang sedang pesantren, Ya. untuk mengingat masa akan datang. Dulu pernah kejadian, Ustadz Andi, Ya. saya waktu 3 SMP itu mau keluar. Setelah saya beberapa tahun di pondok, kan 3 SMP itu, Ya. kan lulus. Saya tuh mau keluar. Ya. Saya mau SMA di luar saja sudah. Karena ya udah capek juga, saya merasa aduh capek juga nih dicambuk-cambuk mulu nih. Hah? Udah saya keluar aja dah. Apalagi makanannya dulu kita cuma nasi, tempe sama sambal. Betul, betul. Di sini mah jauh lebih enak katanya. jauh lebih enak. Di sih. Serambi Mekah. Apaan tuh Serambi Mekah makanan itu? Nah, ayam. Nah, tuh. Saya dulu tempe, nasi, sambal. Kalau udah datang kecap, waduh itu surga banget tuh. Ya kan? Jadi waktu itu tuh Ustadz Andi, saya 3 SMP, saya bilang saya mau keluar. Iya, betul. Terpengaruh juga sih. Betul. Teman-teman bilang rata-rata, oh kita SMA di luar aja udah. Masa kita mau begini terus? Betul. Enak aja kita kayak di penjara begini gitu kan. Akhirnya saya dipanggil sama kiai saya. Iya. Almarhum Kiai Haji Abdullah Abdul. Beliau dari Jawa Timur, saya dipanggil waktu itu. Iya. Saya dipanggil cuma dibilang begini loh. Guru saya itu selalu bahasa Arab kalau ngomong sama saya. Tapi kali itu mungkin karena ingin saya betul-betul paham pembicaraannya, Iya. dia berbahasa Indonesia. Dia cuma bilang begini, ya Fikri, dia bilang. Nama saya kan Fikri, ya Fikri. Saya dengar kamu mau berhenti ya. Iya, iya. Saya bilang, belum tahu Ustadz. Saya mau musyawarah dulu, pulang ke rumah. Saya bilang dari sekarang, kalau kamu keluar di 3 SMP ini, Iya. saya tidak jamin kamu.
Saya tidak jamin kamu. Kenapa? Karena ibarat kamu ini belum matang. Iya, Belum saatnya untuk keluar. Betul, betul. Nanti kamu seperti macan yang biasa dikurung, Iya. yang belum saatnya betul-betul jinak, keluar. Wah, berantakan ini. Akhirnya makan orang. Waduh, Segala macam. akhirnya berbahaya. Berbahaya. Tapi apa kata kiai saya? Betul. Kamu bertahan lagi 3 tahun. Saya tidak meminta kamu untuk cerdas di sini. Iya. Saya tidak meminta kamu untuk berprestasi di sini. Iya. Bertahan lagi 3 tahun. Dia bilang, Iya, betul. gunakan akhlak yang baik. Bertahan lagi 3 tahun. Saya jamin kamu jadi orang besar nanti. Saya jamin kamu jadi orang manfaat nanti. Iya, betul. Kepikiran benar itu. Niat saya mau berhenti di 3 SMP, Iya. batal total. Kenapa? Saya mikir, 3 tahun memang waktu yang lama. Yang lama. Tapi bagi saya lebih lama lagi setelah 3 tahun itu. Kalau saya sampai nggak jadi orang. Saya sampai jadi orang yang tidak manfaat. Betul. Jadi saya bilang, sudah deh. Bismillah deh, ana ngelangkah ke 1 SMA. Dengan melangkah pelan-pelan, udah dah. Jalanin aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata setelah 3 tahun itu, saya bisa berangkat ke Yaman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya sehingga alhamdulillah, insya Allah senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Nah, berikutnya nih sih. Iya, Ini kebanyakan orang tua kita. Anak dititipkan ke pesantren, iya, dimasukkan ke pesantren. Tetapi orang tua nih sering nih berpisah sama anak. Mungkin anak kesayangan ya. Iya. Semua kita pasti sayang sama anak. iya betul, Cinta sama anak. betul. Nah, bagaimana kiat-kiat kita sebagai orang tua, menitipkan anak kita di pesantren. Ya. Nah, apa yang dilakukan orang tua supaya si anak belajar di mondok di pesantren itu memang betul-betul nggak mikirin yang lain. Ya, Ini sebagian ada juga yang tiap sebentar dilihat ke sini. iya, iya. Padahal dari Jambi, dari Pekanbaru. Iya, iya. Aduh, berapa jauhnya Jauh itu? ya. Dan bahkan ada orang tua yang langsung nelpon. Dan sebaliknya, anak yang langsung nelpon. Bahkan orang tua dari Jambi, dari Jakarta dibela-belain datang ke sini. Ya. Iya. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya kita sebagai orang tua menitipkan anak di pesantren, bagaimana seharusnya kita, sih? Ya. Ini antum yang berpengalaman. Ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum pernah menitipkan anak saya ke pesantren karena anak saya masih kecil-kecil. Iya, betul. Tapi pertanyaan ini mungkin saya akan jawab bagaimana orang tua saya dulu. Ah, Ya, bagaimana ibu saya terutama, perlu sahabat ketahui bahwa ibu saya itu adalah memiliki anak saya satu-satunya. Saya kalau ingat suka nangis jadinya. Jadi ibu saya bilang begini setelah saya jadi ustadz gitu ya. iya. Ibu saya bilang begini, kamu nggak tahu saya tiap malam gimana keadaan saya. Karena anak satu-satunya ini. Iya. Satu-satunya anak yang dilahirkan oleh beliau gitu. Beliau bilang setiap malam saya nangis buat kamu. Jadi yang saya dapat dari ibu saya, Iya. salah satu kesuksesan anak yang di pesantren, ketika orang tuanya betul-betul menitipkan anaknya kepada Allah. Nah, menitipkan anak kepada Allah, fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu sebaik-baik yang dititipkan. Tempat menitipkan. Lihat, ditetapkan. Nah, karena menitipkan kepada Allah, orang tua itu mesti bertakwa kepada Allah. Menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan jangan lupa bangun malam banyak doa kepada Allah. Tawakalkan anak kepada Allah. Betul. Kalau kita terlalu sering mengunjungi anak kita, Iya. terlalu sering menelpon anak kita, Iya. berarti kita kurang sayang sebenarnya. Kurang sayang. Kurang sayang. Kenapa? Berarti kita kurang yakin penjagaan totalnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Kan sedang menuntut ilmu. Betul, saya betul. Kan sedang mempelajari ilmu agama. Betul. Masa Allah tidak akan menjaga anak kita? Betul, betul. Kita tinggal banyak doa. Kalau anak kita doakan terus, kita kasih Fatihah terus untuk anak kita, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang baik. Kemudian yang kedua, jangan sering-sering dikunjungi dan jangan sering-sering ditelepon supaya anak tidak mudalla. Kata orang Arab bilang tidak mudalla, tidak manja. Tidak manja. Karena mereka sedang berjuang menuntut ilmu. Betul. Ya kan? Apalagi jangan sekali-kali beritakan kepada anak itu keadaan di rumah gitu. Iya, Karena iya. itu akan mempengaruhi dia. Betul, betul. Kalau bisa keadaan ya alhamdulillah, doakan saja kita selalu baik di sini gitu aja. Iya. Jadi insya Allah memang orang tua ini Ustadz Andi pegang peranan penting. Peranan penting. Nggak sedikit anak yang sudah betah dengan orang tua dibikin nggak betah.
Betul. Saya ngelihat sendiri kejadian waktu saya pesantren dulu. Ya. Ada anak yang udah betul-betul bagus. Orang tuanya mondar mandir, diajak makan enak keluar, dirayu, disayang. Akhirnya anaknya dibawa keluar. Dibawa keluar. Karena terkadang begini, bukan anaknya yang nggak kuat. Ya. Orang tuanya tuanya yang nggak kuat. Memang itu berat. Kata ibu saya memikirkan kamu harus jadi orang besar, harus jadi orang manfaat. Ya. Jadi memang ujiannya orang tua anak di pesantren itu lebih besar dibanding anaknya. Ya, betul. Tapi insya Allah kerelaan kita itu akan membawa keberhasilan untuk anak kita. Ya, yang penting kita yakin bahwa anak ini kita titipkan kepada Allah. Kita titipkan kepada Kita Allah. titipkan kepada Allah. Sedang Lewat menuntut ilmu. sebabnya pesantren yang kita sudah pilih Betul. akan manajemennya yang sangat baik. Betul. Nah, itu satu hal sih. Bagaimana supaya santri-santriat kita ini nantinya santri, kalau di sini kan santriat namanya, Ya. kalau yang perempuan santriwati itu betul-betul tamat dari pondok kita ini, betul-betul ada nak kiat-kiatnya kira-kira supaya mereka itu betah, udah tadi ya sih ya, Ya. betah setelah itu memiliki prestasi, menyampaikan kepada orang tua pas pulang kampung, Ma, ayah, ibu, ini saya. Ya ini saya. Dan soalnya saya pernah menyampaikan juga di masjid. Ya. Antum sedang ditunggu. Ya. Semuanya antum sedang ditunggu di kampung masing-masing. Betul. Di kampung masing-masing sebagai tempat bertanya orang. Iya. Nanti kalau imam masjid tidak ada, Iya. nah, ini dari pesantren nih. Iya. Gitu. Ayo jadi imam. Khotib Jumat tidak ada, Iya. ayo di pesantren. Jangan sampai nanti kita tidak bisa. Betul. Jadi kita menghabiskan waktu sama dengan yang lain, tetapi kenapa kita mendapatkan hasil yang berbeda Iya. dengan orang lain? Iya. Berarti kan cara kita menggunakan waktu kita di Betul. pondok pesantren. Betul sekali yang disampaikan oleh Syekh Fikri. Itu luar biasa sekali. Ada enggak kira-kira ini terakhir nih Syekh? Iya. Pesan-pesan Syekh kepada santri dan santriat pesantren Serambi Mekah dan juga kepada orang tua. Kita ringkas saja. Iya. Ya, silakan. Dalam menuntut ilmu, syarat utama yang menjadi syarat mutlak. Bahkan Imam Nawawi di dalam setiap menyusun kitab-kitabnya. Seperti Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in, An-Nawawiyah. Senantiasa menaruh hadis pertama masalah niat. Niat. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung niat. Dan ila akhiril hadis. Intinya, kalau kita niat karena Allah, niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang bantu kita Ya. untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dan selalulah di dalam hati kita ini terdapat keinginan yang kuat untuk mendapatkan fadilah dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia Ada di dalam kita. adalah, iya betul, saya lihat tuh di Serambi Mekah, Ada. itu hadis Rasul itu. Hadis Rasul. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Gimana kita ingin memberikan manfaat kalau ilmu kita tidak ada? Betul. Akhlak kita tidak baik. Oleh karenanya gunakan kesempatan pondok pesantren ini untuk menggali ilmu sebanyak mungkin dan berakhlakul karimah. Insya Allah kita menjadi orang manfaat. Jadi begini Ustadz Andi, dulu kata guru saya begini, orang itu kalau masih di ruangan emas, nggak tahu harganya emas. Ya, betul. Gitu loh. Kita kalau di pesantren kayaknya nggak ada ilmu kayaknya. Padahal memang emas semua di sini. Betul. Tapi begitu keluar, emas itu keluar dari gudangnya, Iya. datang ke satu tempat yang nggak ada emas di sekitar itu. Emas itu punya harga. Lebih tinggi harga. Emas itu punya harga. Betul. Dan emas itu baru ketahuan, oh emas ya, mahal ini. Gitu. Jadi insya Allah kita bisa menjadi emas-emas, ya, bukan menjadi emas-emas dalam artian emas Jawa ya, bukan. Jadi kita bisa menjadi permata-permata lah, Betul. menjadi barang-barang berharga Betul. yang hidup kita tidak sia-sia Betul. dan selamat dunia akhirat insya Allah. Ya, sedikit saya luar biasa sekali. Saya juga menambahkan sedikit ini. Ya. Ada sebuah cerita motivasi. Cerita motivasi ini tentang sebuah guci.